di Nusantara TV. Anda kembali bersama kami, saya Abraham Silaban bersama dengan Pak Trubus dan juga Hasbi. Pak Trubus, kemudian pertanyaan intinya adalah apakah kemudian yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari-hari ini, termasuk kampanye berhenti merokok, quit line salah satunya, ini dirasa sudah optimal? Belum. Karena apa? Pertama bahwa semua yang terkait dengan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan larangan merokok itu kemudian baru diformulasi di tingkat atas, artinya di pemerintah pusat. Nah, persoalan menjadi rumit di pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu sampai hari ini perda baru 209 daerah yang ada 28 daerah yang belum sama sekali perdanya nggak ada, perkadanya nggak ada. Karena itu memang dalam kebijakan publik itu seharusnya ini ada inline, jadi inline antara yang di pusat dengan yang daerah. Yang dua juga ada ini persoalan ini, Mas, standarisasi tentang aturannya itu sendiri. Tiap daerah itu beda-beda dan akhirnya juga penerapannya itu ya yang penting ada. Karena apa? Karena waktu itu ada aturan kalau mau dapat DAU, dana alokasi umum atau dana khusus dari pemerintah pusat, syaratnya harus ada perda mengenai KTR. Nah, kemudian banyak daerah berbondong-bondong bikin isinya cuma jiplak dari daerah lain, nah diganti kabupaten apa, dari kabupaten diganti aja udah. Itu sudah ditemukan. Sama isinya persis sama, sekedar untuk memperoleh tanpa proses kajian. Nah, nggak ada kajian, nggak ada apa, just pokoknya dibikinlah itu sekedar untuk dapat. Kok saya jadi menangkap daripada alih-alih bikin aturan yang banyak lain sebagainya, aturan yang ada itu saja yang kemudian diedukasikan kepada publik agar kemudian itu dipatuhi dan mengurangi risiko bahaya kesehatan. Betul demikian ya, Pak? Iya, kalau idealnya sudah kita nggak usah terlalu banyak istilahnya kalau menurut saya over kapasitas, malah over jumlah ya. Mengenai sama terlalu banyak aturan itu masyarakat malah nggak usah. Gini aja, kalau menurut saya yang paling efektif, jadi kita bekerja sama RT RW, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, mengedukasi kepada mereka-mereka yang anak-anak muda suka ngerokok, suka ini, komunitas lah bahasanya, komunitas Gensi, komunitas Alpa. Nah, mereka dilakukan pendekatan, kamu rokok begini, terus libatkan juga orang tua dari anak-anak itu. Ini kan persoalannya di luar, Mas. Kalau di sekolah sih udah guru, nggak mungkin dia mau berani ngerokok. Di kampus juga mikir karena di situ ada tempat kampus larang, itu otomatis. Artinya meskipun ada yang bandel ya ada gitu ya, tapi itu kecil jumlahnya. Nah, sekarang kalau mau efektif konteksnya publik, masyarakat gitu ya. Nah itulah kolaborasi sinergitas antara dalam RT, RW, lurah, ya kan, yang formal, ada yang informal, tokoh budaya, tokoh agama, komunitas-komunitas itu dilibatkan semua. Nah, termasuk di dalamnya adalah memberikan suatu insentif, Mas. Jadi kalau yang berhasil kasihlah misalnya award apa. Hasbi, ini mengenai kepatuhan lagi-lagi dan bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan juga melakukan upaya sosialisasi akan kepatuhan terhadap aturan yang sudah diterbitkan. Anda bertemu kan dengan Menteri Kesehatan? Betul. Ya. Dalam ceritanya tuh kita coba hubungi juru bicara Kemenkes, Ibu Widiawati. Cuman saat itu belum mau bicara dulu tentang rokok. Nah ini yang menjadi tanda tanya kita usahain terus ke Biro Komunikasi, ternyata dapat agenda Pak Budi itu ada di Komisi 9. Kita kejar terus dan akhirnya ngomong, tapi kita tidak puas nih Bang. Ngomongannya cuma sekedar normatif saja begitu ya Pak. Terus meminta masyarakat ini juga mensupport untuk gaya hidupnya yang lebih sehat, kemudian juga tahu tentang bahaya rokok sebenarnya sudah tahu, cuman memang kita perlu jawaban-jawaban lebih teknis lagi mengenai bagaimana penerapannya begitu. Bagaimana aturan itu yang sudah diterbitkan itu harus bisa dijalankan seefektif mungkin. Oke, Pak Trubus, terakhir Pak, barangkali tips lah bagi masyarakat yang masih merokok dan Bapak saat ini sudah berhenti. Balik lagi begini, itu kan pilihan kata-kata orang, tapi jangan disalahkan bahwa ada juga yang merasa memang harus berhenti pada saatnya atas dasar kesadaran dan itu harus dilakukan. Iya, gini, jadi kalau menurut saya yang paling efektif efektif untuk mereka kamu berhenti merokok,
Satu, peredaran rokok itu di stop. Artinya hanya tempat kan sudah dibuat itu. Misalnya yang beli harus punya KTP, menunjukkan ini. Nah itu di istilahnya ditegakkan. Jangan sampai nanti ada anak-anak bisa beli misalnya kan itu. Itu udah peredaran rokok. Yang kedua adalah ketika ada ini perlunya peran ini mak-mak sebenarnya. Mak-mak ini sangat mendukung sekali. Kalau misalnya suaminya atau anak rokok, dia yang ini tegur. Ini di berbagai daerah cukup efektif. Ya, di mana mak-mak itu kemudian langsung mengatakan jangan merokok, jangan ini, pokoknya gitu. Ini yang paling juga. Sebenarnya pemerintah itu, ya pemerintah daerah terutama adalah apa? Kalau ada orang merokok, itu langsung aja dikasih tegas saja sanksi. Kamu kena denda sekian, selesai. Jadi itu aja. Jadi kamu di halte, dulu di halte Grogol saya lihat tuh Satpol PP, malah ujungnya tawaran. Kita sampai saya tungguin itu. Jadi dia nggak tahu kalau saya peneliti, saya tungguin. Itu tawar-tawaran. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya jangan sampai terjadi, karena kemudian kalau tawar-tawaran ya tahu sendirilah jadinya kan namanya. Jadi abuse of power. Abuse of power. Nah karena itu menurut saya ketegasan yang penting. Nah yang paling mendesak lagi, bentuklah Satpol PP khusus KTR. Terima kasih Pak Trubus ya. Terima kasih Hasbi ya. Dan penting bagi kita untuk address isu ini karena bagaimanapun kampanye untuk mengutamakan kesehatan harus terus dilakukan. Karena jangan hanya gara-gara berawal dari sebat bisa berakhir kiamat. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Akhirnya, pengawasan tegas jadi satu-satunya harapan warga agar tertib merokok. Tak hanya sebatas aturan hitam di atas putih, tapi betul-betul diawasi ketat, lalu ditindak tegas. Jangan aturan seolah-olah hanya tinggal aturan, malah fokus mengurusi urusan yang tidak substansial. Sehingga alih-alih memperbanyak aturan lain soal rokok, edukasi soal bahayanya, soal tertib merokok, soal layanan berhenti merokok, justru semestinya jadi prioritas.